Rabbani Syekhuna Syabdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirra wa ila arwahi kulli waliyin wa waliyatin lillahi ta'ala min masyarikil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha aina makan wa kana al-kainuna fika wa ala arwah wa jannah wa ila arwahi ahli al-ma'la wa subayka wal baqi wa amwatil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa nahmasu khususan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa nahmasu khususan ahli kubur man istama'na hahuna bisababi wal ajli wa khususan al-muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari nafa'allahu bihi amin ghafarallahu lana wa lahum syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil lana wa lil walidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Masjid As-Sakinah Bapak Haji Sudin, Bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dikasih kesempatan hingga sore hari ini untuk mengikuti kewajiban kita yaitu menuntut ilmu, dan kewajiban kita yang utama adalah sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala salah dan dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan segala kekurangan ibadah kita. Salam beserta salam senantiasa terlimpah curah kehadiran junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu adzim. Sampai mana kemarin? Wat-Tabrani wal Baihaqi. Ibnu Najjar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Nasibab tentang ilmu dikit lagi, tapi banyak ini hadisnya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Najjari an Anasin telah mengeluarkan hadis dari Ibnu Najjar, dan Ibnu Najjar dari Anas bin Malik. Al-ulama'u warasatul anbiya'i yuhibbuhum ahlus samai wa yastaghfir lahum al-hitanu fil bahri idza matu yaumal qiyamati. Rasulullah bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya'i. Para ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Makanya kalau kita enggak jadi ulama, kita harus cinta kepada ulama dengan harapan apa? Anak cucu kita menjadi ulama. Kenapa memang ulama begitu disebut pewaris para nabi? Yuhibbuhum ahlus samai. Yuhibbuhum mencintai mereka para ulama itu siapa? Ahlus sama, penduduk langit, Pak. Miliaran jumlahnya penduduk langit itu malaikat, Pak. Mencintai ulama. Kita enggak boleh membenci ulama, ya. Tapi ulama akhirat ya, Pak, bukan ulama dunia. Ada ulama dunia kerjanya nyari duit buat urusan dunia, ya kan? Ulama akhirat, Pak. Hujan-hujan kalau ulama dunia berat, Pak, ngaji gitu ya kan, baju basah. Kita tujuannya akhirat, lillahi kalimatillah. Mencintai penduduk langit kepada para ulama itu, wa yastaghfir lahum al-hitanu, dan beristighfar buat para ulama. Apa? Al-hitanu, ikan-ikan yang ada di lautan. Ada berapa ikan? Ada miliaran apa ratusan miliar ikan, Pak.
Al-hitanu fil bahri, ikan di lautan beristighfar kepada para ulama. Mana manusia nggak pantas ngebenci ulama, orang ikan aja beristighfar. Iya kan? Penduduk langit malaikat mencintai ulama. Kok manusia benci ulama? Jangan, kita mah jangan ikut-ikutan benci ulama. Sekarang ulama pada berantem, ulama yang mana itu orang ulama nyari dunia, nyari kedudukan dunia, ya kan? Nyari harga diri dunia. Kita mencari ridho Allah, Pak. Ya, nggak mikirin nasab, nggak mikirin nasib, kita memikirkan nyembah kepada Allah dengan baik dan benar. Jadi ikan yang ada di laut beristighfar iza matu yaumal qiyamati. Apabila ulama itu meninggal, beristighfarnya ikan itu sampai hari kiamat. Iza matu, laku kembalinya pada hitan. Apabila ulama itu meninggal, ikan ini beristighfar sampai hari kiamat. Luar biasa, ya. Makanya ulama harus dicintai. Dengan harapan apa? Anak-anak kita insya Allah menjadi ulama, anak cucu kita itu. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama orang yang dicintai dia nanti dijelasin di sini, Pak. Nah, kalau Bapak ini ulama itu apa artinya? Jamak daripada ilmu. Ulamaun, orang yang memiliki banyak ilmu. Alimun, orang yang memiliki ilmu. Bapak ini sebut alim, Pak, di dalam kaidah usul fikih, karena al-alimu al-muttasifu bi'ilmin walau bimas'alatin wahidah. Di dalam kaidah usul fikih disebut orang alim itu muttasifun bil ilmi, orang yang bersifat dengan ilmu disebut alim, Pak, ya kan? Walau bimas'alatin wahidah, walaupun dengan satu masalah aja Bapak udah paham. Contoh tentang sholat, itu satu masalah sholat Bapak paham, itu sebutnya alim, orang itu tahu. Tapi kalau orang yang mengerti, ulama itu al-alama, yang sangat-sangat tahu gitu, Pak. Kalau saya bukan al-alama, saya orang biasa, Pak, ya. Al-alama yang sangat alim, yang sangat mengerti agama, itu disebutnya di guru atau al-alama, alim. Bapak ini maksudnya alim karena bersifat dengan al-alama, bersifat dengan orang yang mengajarkan ilmu. Itu. Makanya di para kitab-kitab ini al-alim, al-alama, orang yang sangat alim, al-alama dan sangat-sangat alim. Gitu. Pengarang kitab ini sebutnya al-alama. Kita ngarang kitab nggak bisa, baca kitab nggak bisa, ngamalin atuh, ya kan? Ngaji aja sama orang alim, sama ulama. Ulama langka sekarang, Pak. Di Kelapa Dua ada berapa ulama? Ustadz badek Kelapa Dua, ya kan? Mendadak Ustadz. Tapi Ustadznya nggak mau ngaji, gimana mau benar mimpin umat? Harusnya Ustadz ngikut ngaji, gitu loh. Iya kan? Jangan punya stempel Ustadz doang, tapi nggak mau ngaji kan repot. Mungkin umat gimana nanti, bukan gitu. Selanjutnya, berat, Pak, jadi pemimpin itu berat. Jadi ulama itu penduduk langit mencintai para ulama, dan ikan-ikan yang di laut beristighfar buat para ulama. Karena apa? Mereka adalah pewaris para nabi. Wal Bukhari an Muawiyah, dari Imam Bukhari an Muawiyah, dari sahabat Muawiyah, dari Muawiyah, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Man, barang siapa orang yuridillah, dikehendaki oleh Allah bihi, dengan orang tersebut, khairan, menjadi baik, yufaqihu fid dini, akan diberi pemahaman di dalam masalah agama. Enggak pinter tapi dia paham, Pak. Paham rukun wudu, paham rukun sholat, paham rukun mandi. Kita tanya aja diri kita sendiri, kita sering bolak-balik ke masjid, rukun wudu apa enggak kita? Ada berapa rukun wudu? Ada berapa syarat-syarat wudu? Kita rajin sholat ke masjid, kita tanya, apa enggak rukun sholat ada berapa? Iya kan? Apa enggak yang membatalkan sholat ada berapa? Apa enggak syarat-syarat sholat ada berapa? Itu, Pak. Ya kan, nggak usah nanya orang lain, nggak usah ngeritik orang lain, maka pentingnya ngaji, biar ngerti gitu sedikit-sedikit, ya kan, Pak?
Lama-lama paham, kita rajin ke masjid, tapi kita nggak ngerti rukun sholat ada berapa, rukun niat ada berapa, takbiratul ihram ada berapa, macam-macam, ngangkat tangan ada berapa. Itu namanya ngaji, Pak. Jadi kita kalau melakukan suatu ibadah, sementara kita nggak ngerti apa yang terdapat dalam ibadah tersebut, kira-kira ibadah kita ada isinya nggak? Iya kan? Masih kosong, Pak. Nggak usah bangga dengan sholat kita, jangan, Pak. Masih banyak kekurangan kita. Kalau kita mau jujur lebih ya, Pak, banyak kekurangan kita. Itu. Jadi kembali lagi, orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka dia akan yufaqihu fiddin, akan diberi pemahaman dalam urusan agama. Seneng sama ngaji seneng, kemana aja seneng, Pak. Itu orang yang dikehendaki Allah menjadi orang baik. Tapi kalau diajak ngaji bawaannya malas, itu bye-bye dah. Hati-hati dah, ya. Hati-hati tuh, ya kan? Karena apa? Orang yang paling nanti berat siksaannya asadun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubu. Manusia yang paling menyesal nanti di hari kiamat adalah seseorang yang punya kesempatan belajar, kesempatan mengaji ketika dia hidup di dunia, falam yatlubu, maka dia nggak mau belajar. Umpamanya dari rumah gimana, nggak apa-apa, yang penting kedengeran niatnya ngaji dari rumah nih, sambil duduk di bangku, sambil ngerokok, sambil ngopi, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau di rumah semua kan nggak ada yang mesti ujung-ujungnya, ya kan? Makanya ngaji itu yang bagus talaki, Pak, berhadapan. Talaki itu begini tuh, bener begini, jangan di pojok sono, setiap pojok enggak. Harusnya talaki itu begitu kayak obat nyamuk, muter. Itu talaki itu berhadapan. Lanjutnya, saya lagi nggak enak badan 2 hari, saya ngejoprak, hujanan tadi. Mana tadi? Wa Tabrani wal Baihaqi, dari Imam Tabrani dan Imam Baihaqi, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah, Mas? Abdurrahman bin Sakhar. Berapa hafal hadis? 5.000 hadis, ya. Sahabat Nabi Abu Hurairah 5.000 hadis. Kalau yang lebih sekarang jutaan hadis itu orang aneh. Ma'ubidallahu bisyai'in afdala minal fiqhi fiddin. Ma'ubidallahu, tidak ada yang disembah kepada Allah bisainkan dengan sesuatu afdala minal fiqhi, lebih utama dari ilmu pemahaman fiddin di dalam masalah agama, ya. Ma'ubidallah, tidak ada yang disembah Allah, tidak ada seorang hamba yang menyembah Allah bisain dengan sesuatu afdala minal fiqhi fiddin, yang lebih utama daripada belajar agama. Orang yang udah menyembah Allah, maksudnya nggak ada yang lebih utama daripada orang yang belajar tentang pemahaman masalah agama, gitu, Pak. Jadi kalau orang beragama nggak belajar pemahaman agama, kan bingung. Agamanya apa? Islam. Ngerti Islam? Enggak ngerti. Fikih itu arti pemahaman, Pak. Ilmu fikih arti pemahaman, ya. Afdala minal fikhi fiddin, lebih utama daripada memahami masalah agama. Orang yang udah menyembah Allah, ya, dengan sesuatu itu lebih utama, ya, daripada ilmu pemahaman ilmu agama. Walifaqihin wahidin, dan walifaqihin, dan sungguh, ya, satu orang faqih, orang yang paham agama, asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Asyaddu ala syaitan, lebih ditakuti oleh setan, min alfi abidin, daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Satu orang ahli fikih atau yang paham agama lebih disakutin oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Orang ibadah tanpa ilmu gimana bisa ibadah? Iya kan? 1000 kali dia ibadah tapi nggak ada ilmunya, kan nol. Lebih gampang digodanya oleh setan. Tapi orang alim lebih ditakutin oleh
satu orang alim itu lebih ditakutin oleh setan ketimbang 1000 orang ahli ibadah. Di masjid ini penuh 1000 orang ahli ibadah, tapi nggak ada ilmunya. Setan gampang godanya, Kak. Udah kentut aja lo, udah lo bercanda begitu kan. Coba kalau terawih banyak orang bercanda nggak, Pak? Itu abid yang gak punya ilmu, bercanda aja udah tua juga. Sholat kok bercanda, ya. Karena ibadahnya nggak pakai ilmu. Jadi satu orang alim, satu orang fakih itu orang yang paham agama, Pak, lebih ditakuti oleh syaitan kebanding 1000 orang ahli ibadah. Rajin ibadahnya, tapi dia nggak punya ilmu. Fakul man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka tiap orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun, maka amalnya mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Udah 2 kali, mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima. Itu yang jadi masalah kita, Pak. Selama ini ibadah kita apakah ditolak atau diterima, itu Pak yang koreksi diri kita harusnya. Benar? Kira-kira diterima nggak ibadah saya? Wallahu alam, ya kan? Kita mencapai target nggak sesuai dengan rukun sholat, syarat-syarat sholat yang membatalkan sholat? Kita harus tahu. Rukun wudu yang membatalkan wudu, rukun junub, mandi junub, harus tahu, Pak. Karena itu awal-awalnya bersuci dari air. Kalau dari main airnya salah, wudunya salah, sholatnya salah, semuanya salah pasti, Pak. Itu salah semua. Ya, udah paham masalah fikih, masalah mandi, masalah ini, kan? Kita jangan sampai tua. Kita tuh seperti tua orang baru ketemu ilmu, ya kan? Udah tua, udah lewat usia kita sebenarnya, Pak. Ya, belajar fikih itu harusnya kita udah alim. Tapi alhamdulillah masih dikasih hidayah oleh Allah untuk belajar. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi orang yang cinta ilmu, itu aja, Pak. Mudah-mudahan anak kita menjadi ulama karena kita cinta ilmu, cinta ulama. Wa Ibnu Najari an Muhammad bin Ali, dari Ibnu Najar dari Muhammad bin Ali, rakaatani min alimin, 2 rakaat dari orang alim, afdalu min sab'ina rakaatan min ghairi alimin, lebih utama daripada 70 rakaat yang orang yang tidak alim. Beda, ya kan? Rakaatani min alimin, 2 rakaat dari orang alim. Orang alim sholat 2 rakaat. Perbandingannya ya. Afdalu, lebih utama, min sab'ina rakaatan, daripada 70 rakaat min ghairi alimin, dari orang yang tidak alim. Oh, bedanya jauh nggak, Pak? Jauh, artinya dihitung banget sama Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat aja perbandingannya 70 rakaat orang yang enggak alim. Karena orang alim tuh sholatnya pakai ilmu. Kalau orang enggak alim sholatnya ngikutin cara orang aja, gua nonggeng, gua ruku ya ruku, gua sujud ya sujud. Bener bacaannya mah, tapi hatinya enggak nyambung kepada Allah. Tujuan sholat itu sambungan kita, wasilah menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi sholat hati kita nyambung gak sama Allah? Apa mikirin utang, apa mikirin rumah, atau mikirin motor, atau mikirin anak, mikirin bini? Kalau masih mikirin yang selain Allah, berarti belum sampai sholat kita, belum mi'raj namanya, Pak, belum naik. Jangan bangga sama sholat kita, Pak. Ada jauh, Pak, ya. Nah, insya Allah dengan ngaji ini akan mengurangi, Pak, dosa-dosa kita. Wa Abu Naim wal Khatib an Abi Hurairah, khiyar ummati ulama'uha, dari Abu Naim wal Khatib an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, khiyar ummati ulama'uha, sebaik-baiknya umat saya, kata Nabi, ulama'uha adalah para ulamanya. Manusia yang paling terbaik dari umat Nabi adalah ulamanya, Pak. Ulama sekarang sudah sedikit, Pak. Ulama itu orang yang mengamalkan ilmu, bukan mengambil manfaat dari ilmu, Pak. Khiyar ummati ulama'uha, sebaik-baiknya umat saya adalah ulamanya. Wa khiyar ummati wa khairu ulama'iha, dan sebaik-baiknya ulamanya itu ruhama'uha, orang yang penuh dengan kasih sayang, orang yang penuh dengan kepedulian, Pak. Orang punya kasih sayang peduli nggak? Peduli nggak?
Kalau saya nggak punya kasih sayang sama bapak, ngapain saya kemari-mari jauh-jauh pak? Karena sepeduli sama bapak, kasihan nanti di sana, ya kan? Bapak ngerasa ibadah, bapak ngerasa sholat, tapi setelah belajar, oh ternyata sholat saya belum benar kan gitu kan? Ada kitabnya, ada hadisnya, ada dalilnya, bukan ngikutin kata orang pak. Ngikutin belajar ada pertanggungjawabannya, itu loh pak. Sebaik-baiknya ulama itu adalah khairu wa khairu ulama'iha ruhama'uha, yang punya sifat kasih sayang pak, punya tanggung jawab kepada kita. Orang kalau sayang itu pasti dia nasihat, dibilangin pak, benar nggak? Kamu jangan begitu ya, karena saya sayang sama kamu, jadi saya bilangin, kan begitu pak, benar nggak pak? Benar pak? Bapak kalau manggil penceramah berapa duit coba sekali manggil? Berjuta-juta pak sekarang, benar nggak? Ada yang 10 juta, ada yang 5 juta, ada yang 1 juta, ada semanggil gopek. Cuma ngerasa nggak bapak? Ya kan? Datang ini Pak Haji, kali buat enggak, saya nggak pernah minta. Dikasih, kalau dalam kata guru saya, dikasih ya diambil, minta jangan. Itu. Walaupun dilemparin ambil, orang ngasih ke sedekah. Berapa pahala ngasih ulama kasih al-faqih? Berapa pahalanya? Tahu nggak? Kata Imam Suyuti, 900.000 kali lipat pahalanya. Kalau orang tua kita ngasih orang tua 100.000 kali lipat pahala. Tadi kasih ulama, kasih ahli fikih 900.000 kali lipat pahalanya. Iya kan? Apa yang kita banggain di hidup ini? Ya, ilmu enggak ada. Cinta ulama aku bersedekah sama guru-guru 900.000 kali lipat di dalam kitab Humasih Imam Suyuti. Yang selanjutnya ya. Jadi khiyaru ummati ulama'uha, sebaik-baiknya umat saya kata Nabi, ulama'uha adalah para ulamanya. Wa khairu ulama'uha ruhama'uha, dan sebaiknya ulama-ulama itu adalah yang punya sifat kasih sayang. Jangan nyampe berantem mulu ulama berantem mulu pak, bingung kita, benar nggak? Ini begini, ini begitu, ini ngaku itu. Ngapain ngejar-ngejar status dunia bakal kita tinggalin. Ngapain kita mencari penghormatan di depan orang? Kita mencari apa? Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengkafir-kafirkan, menganjing-anjingkan, membinatangkan manusia itu bahaya pak. Nauzubillah ya. Ala inna Allah ta'ala la yaghfiru lil alim arba'ina zamban qabla ay yaghfira lil jahil zamban wahidan. Ini pak kelebihannya. Ketahuilah, wa inna Allah ta'ala, dan sesungguhnya Allah ta'ala la yaghfiru lil alimi, akan mengampuni dosa orang alim itu arba'ina zamban, 40 dosa, qabla ay yaghfira lil jahili zamban wahidan, sebelum Allah mengampuni dosa orang bodoh satu dosa. Paham enggak? 1 berbanding 40. Orang bodoh berdosa 1 kali, orang alim sudah diampuni dosanya 40 kali. 1 banding 40, saking mulianya orang alim. Ya. Orang bodoh punya dosa 1, Allah udah ampuni dosa orang alim 40 pak. Kelebihannya 1 banding 40, artinya sampean punya dosa 1, saya punya dosa 40, masih dimaklumin, ya kan? Allah ampuni dosa 1 orang bodoh, Allah ampuni dosa 40 orang alim sebelum Allah mengampuni dosa 1 orang yang bodoh. Saking mulianya kedudukan orang alim. Ketika Allah mau mengampuni orang bodoh dosa 1 nih ya, Allah sudah mengampuni 40 dosa orang alim, 1 banding 40. Saking mulianya kedudukan orang alim. Ala innal alimar rahimah, ketahuilah wa innal alimah, sesungguhnya orang alim ar-rahimah, yang penyayang. Penyayang ini pak, enggak jahat, enggak suka bermusuhan lah. Alim yang maha penyayang, yaji'u yaumal qiyamah, akan datang nanti hari kiamat. Wa inna nurahu qad ado'a, dan sesungguhnya cahaya orang alim itu qad ado'a, sungguh telah menerangi. Ketika di hari kiamat nanti itu orang alim badannya bercahaya, menerangi. Yamsi fihi, berjalan di antara tengah-tengah mereka, ma bainal masriqi wal maghribi, di antara timur dan barat. Berjalan orang alim itu pak, dengan cahaya. Kenapa? Yang dibawa orang alim adalah ilmu. Al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Tuh. Kama yadihu kaukabud durri, sebagaimana terangnya bintang-bintang yang bercahaya. Kaukaba itu bintang.
Kama yajiu kaukabud durriyu, sebagaimana terangnya bintang-bintang yang menyala. Terang gitu orang alim itu pada nanti ya. Wa Dailami an Ibnu Abbas dari Imam dari Ad-Dailami dari Ibnu Abbas, iza matal alimu sawwarallahu ilmahu fi qabrihi. Iza matal alimu, apabila meninggal orang alim, sawwarallahu ilmahu fi qabrihi, maka Allah akan membuka atau membentuk, menggambarkan ilmunya di dalam kuburnya. Ilmunya diwujudin oleh Allah, dibentuk menjadi manusia, menemani dia di alam kubur, Pak. Sawwarallahu ilmahu fi qabrihi, Allah akan membentuk ya ilmunya di dalam kuburnya menjadi teman, Pak. Ya, nah kita kira-kira apa jadi teman kita di alam kubur, Pak? Nah kalau ilmu jadi teman berarti sifat Allah ada di alam kubur kita orang alim gitu. Wa yu'nisuhu ila yaumil qiyamati, dan akan menemani ilmunya itu sampai hari kiamat, Pak. Ada yang baca yu'annisuhu, tapi yang benar wa yu'nisuhu itu apa? Hah? Wa yu'nisuhu kan? Bukan yu'annisuhu, wa yu'nisuhu, dan akan menemani. Ya. Kalau yu'annisuhu menyenangkan dia, tapi wa yu'nisuhu ila yaumil qiyamati, dan akan menemani kepada orang alim itu di kuburnya sampai hari kiamat. Kapan kiamat? Enggak ada yang tahu, Pak. Kita semua orang yang udah meninggal belum dibangkitkan dari alam kubur sebelum kiamat. Bapak moyang kita semua, Imam Syafi'i aja berapa ribu tahun ya kan? Imam para pengarang kitab ini menunggu di alam kubur, namanya di alam barzakh, mendapatkan nikmat kubur, menunggu hari kebangkitan nanti, Pak. Setelah kiamat, belum masuk alam akhirat, masih ada di alam barzakh. Menemani di alam kuburnya sampai hari kiamat. Wa yadra'u anhu hawamul ardi, dan akan tertolak binatang-binatang atau semut atau cacing-cacing tanah, binatang bumi itu tertolak oleh ilmunya para ulama. Jadi awet tubuhnya, Pak, nggak dimakan cacing tanah. Hawam itu binatang bumi, hawamul ardi adalah serangga-serangga bumi, ya cacing gitu kan. Terus apa lagi yang ada di tanah itu, Pak? Ya rayap gitu. Iya. Wa yadra'u, dan akan tertolak anhu dari si ulama itu hawamul ardi, serangga-serangga tanah, cacing, semut, segala rayap macam enggak dimakan, Pak. Karena ilmunya itu menjaga ulama. Wa Abu Syekh wa Dailami dan Abu Syekh wa Dailami dan Imam Dailami an Ibnu Abbas, an Ibni Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada Abdullah bin Abbas, izastama'al alimu wal abidu. Ini cerita di akhirat nanti, Pak. Di akhirat ya. Setelah masuk akhirat. Iza ijtama'a, apabila telah berkumpul siapa? Al alimu, orang alim, wal abidu, dan orang yang ibadah. Orang alim dan orang yang ahli ibadah. Abid itu ala sirat, di atas sirat, Pak, jembatan siratal mustaqim. Kalau ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan itu agama Islam. Tapi nanti di akhirat ada jembatan sirat. Sirat itu, Pak, panjangnya perjalanan 3000 tahun. Begini bentuknya. Begini, Pak. 1000 tahun menanjak, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun menurun. Lebih tajam dari silat. Bayangin gimana, Pak? Orang jalan tergantung amalnya. Ada yang ngesot. Ngesot, Pak, di silet. Bolong ini, ya kan? Diinjak kakinya langsung terbelah, Pak. 1000 tahun menanjak, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun menurun. Di sana di bawahnya jurang neraka jahanam, jisru jahannama, jurang neraka jahanam. Yang bisa melewati jembatan sirat itu tergantung amal ketika di dunia. 3000 tahun, bawahnya api neraka. Apa coba kebanggaan kita bisa nyebrangin sirat, Pak? Ya sekarang sekali nggak percaya, ya kan? Orang ceritanya aja masih hidup, yang saya aja masih hidup juga percaya, gitu, Pak. Ini bicaranya apa? Pakai ihsan. Pakai ihsan ini, Pak. Keyakinan tingkat tinggi kalau bisa sini. Kita menyembah Allah, mengenal Allah seolah-olah Allah melihat kita.
Fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Jikalau Allah tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka. Allah memperhatikan kamu. Gitu. Ini pakai ihsan semuanya, Pak. Ketika berkumpul orang alim dan orang abid di Sirat, qabla qila lil abid, dikatakan buat orang yang ahli ibadah oleh malaikat nih, ahli ibadah itu naik. Qila lil abid, dikatakan buat orang ahli ibadah, udkhulil jannata wa tan'am bi ibadatika, masuklah engkau ke surga, wa tan'am bi ibadatika, dan nikmatilah surga dengan ibadahmu, kata malaikat kepada orang abid ahli ibadah, Pak. Udah bebas ya, Pak. Orang alim belakangan, Pak. Bapak nih ahli abid lah, ahli ibadah ya. Itu masuk surganya duluan kebanding orang alim. Kata malaikat, udkhulil jannata, masuklah hai abid ke surga, wa tan'am bi ibadatika, dan engkau nikmatilah dengan ibadahmu. Dengan sebab ibadahmu engkau bisa masuk surga. Udah masuk duluan. Wa qila lil alimi, dan dikatakan buat orang alim, kif, tahan dulu. Kif, berhenti. Kif guna, berhenti di sini. Di Sirat itu, Pak. Fasfa liman ahbabta, berikan syafaat, berikan pertolongan buat orang yang kau cintai ketika kau masih di dunia. Itu orang alim bisa memberi syafaat, pertolongan. Ada teman-teman kita di neraka disiksa. Siapa itu? Mas Hadi. Saya. Endi wonge? Iku Mas Hadi. Mana Mas Hadi endi? Asakinah, coba angkat kepalanya itu malaikat. Tengkorak doang kan. Wah, coba kembalikan lagi biar kenal saya Mas Hadi. Pas Pak liman ahbabta, itu perintah. Berilah syafaat buat orang yang kau cintai. Jadi yang kita cintai oleh orang alim itu akan didapat syafaat karena cintanya orang alim kepada orang tersebut. Itu loh, Pak. Di sini dikatakan fasfa liman ahbabta, berilah syafaat kepada orang yang engkau cintai. Fa innaka la tasfa'u la li ahadin illa sufi'ta faqama maqamal anbiya'i. Fa innaka la tasfa'u li ahadin, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi syafaat kepada satu orang. Enggak bisa satu orang, Pak, kudu banyak. Kenapa memang illa sufi'ta, kecuali orang itu diberi syafaat oleh engkau. Faqama maqamal anbiya'i, maka dia berdiri di makamnya para nabi. Orang alim ini sejajar dengan para nabi, artinya Pak, makamnya makam para nabi, memberi syafaat kepada orang yang dia cintai. Saya nih contohnya, ketika ada sahabat teman-teman ini di neraka, ya Allah, itu jemaah as-sakinah yang suka ngaji malam minggu, ya Allah, tolong mereka ya Allah, diangkat ya kan, dengan syafaatnya orang alim, biar tahu Pak. Wal khatib an Utsman radhiyallahu anhu, wal khatib dari khatib dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, awwalu may yasfa'u yaumal qiyamah. Ini Bapak kudu ngerti. Awwalu may yasfa'u, yang paling pertama orang yasfa'u yang memberi syafaat nanti pada hari kiamat adalah al-anbiya'u, para nabi, rasul, summal ulama'u, kemudian para ulama, ya, summas syuhada, kemudian para syuhada'u, para syuhada, orang yang mati syahid, Pak. 3 orang, 3 golongan yang memberi syafaat. Pertama siapa? Al-anbiya, awwalu may yasfa'u, awwalu man yasfa'u. Yang paling pertama orang memberi syafaat nanti di yaumil qiyamah adalah yang pertama al-anbiya, adalah para nabi. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya hak memberi syafaat, namanya syafaatul uzma. Syafaat yang paling besar min ahlil kabair, buat orang yang ahli pendosa besar, udah masuk neraka nih Pak, digarang semua, dibuangkan. Baru Nabi nyari, mana umat-umat saya di dunianya nggak mau ibadah, yang melawan, yang nggak mau nurut sama Nabi, diangkat Pak dengan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar yang mengangkat pendosa daripada api neraka. Ada syafaatnya ulama yang kayak tadi itu Pak,
Sebelum orang itu ulama masuk surga, ditahan dulu. Kasih tuh rombongan kamu, jemaah kamu yang kamu cintai di dunia, kasih syafaat dia, biar mendapatkan syafaat untuk masuk ke surga. Karena tiket masuk surga adalah syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Itu Allah yang kasih kepada para nabi dan para ulama dan para suhada. Apa namanya itu? Tiket khusus, Pak. Jangan main-main, ya. Makanya kalau pengen dapat syafaatnya ulama, harus cinta kepada ulama agar ulama itu cinta kepada kita. Kan di sini fasfaq liman ahbabta. Berilah syafaat orang yang engkau cintai. Lah kalau ulama benci sama orang itu buru-buru dikasih syafaat, ya harus sumpahin, gue gini sudah di neraka lamanya. Lah kata ulamanya begitu lah repot, Pak. Ya. Hati-hati, Pak, bukan berarti saya enggak, siapapun ulamanya, Pak. Siapapun ulamanya, saya bukan ulama. Ya, saya hanya manusia biasa. Tapi ya itulah, hormati ulama. Kalau kita pengen dapat syafaat di yaumil kiamah, cintai ulama. Fasfa' liman ahbabta, maka syafaati orang yang kau cintai. Gitu. Jadi tiga golongan yang pertama kali bersyafaat adalah al-anbiya, para nabi, terus wal ulama'u, dan para ulama, wasyuhada, dan orang mati syahid itu, Pak. Wa an Anasin, dari Anas, fadlul alimi alal ghairi ka fadlin nabi ala ummatihi. Wah, ini luar biasa. Keutamaan orang alim atas selain orang alim, ka fadlin nabi ala ummatihi, sebagaimana keutamaan nabi atas umatnya nabi. Ini nabi loh yang bicara. Saking tingginya derajat orang alim, disejajarkan kafadlin nabi ala ummati, bagikan keutamaan nabi atas umat-umat nabi. Kenapa memang? Karena al ulama warasatul anbiya, ulama penerus para nabi, pewaris, Pak. Dia membawa ilmu nabi ya ulama, masa tukang ojek ya kan? Ulama, Pak. Ulama itu mikirin kita siang malam, Pak, ngedoain kita mah belum tentu ngedoain guru, ya kan? Setiap doa guru pasti buat jamaahnya, Pak. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alna muqimas sholati wa Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya kan? Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Semua tadi doain. Kalau kita belum tentu ngedoain orang lain, doain diri sendiri aja belum tentu mau, Pak. Bener gak? Tidur aja tidur. Hidup kok cuma mau gimana tuh, Pak? Jangan terlena dengan dunia, Pak. Ya. Kita sebentar lagi bakal pulang. Tahu besok, tahu nanti malam, nggak ada yang tahu, Pak. Ya, jangan kita terlalu. Ini banyak contoh-contoh orang meninggal dan nggak ada cerita lagi. Ya, jadi ini ngumpul di majelis ilmu. Ya, terus wa'an Jabir, dari sahabat Jabir, akrimul ulama'a fa innahum warasatul anbiya faman akramahum faqad akramallahu wa rasulah. Akrimul ulama, muliakanlah ulama, hormatilah ulama, kata Nabi. Fa innahum, maka sesungguhnya ulama itu warasatul anbiya, adalah pewaris para nabi, penerus para nabi. Faman akramahum, maka barang siapa yang memuliakan ulama, faqad akramallah, maka sungguh telah memuliakan Allah wa rasulahu, dan rasul-rasul Allah. Tuh, Pak. Memuliakan ulama dan memuliakan Allah dan Rasul, udah hebat, udah tiket surga itu, Pak. Ya. Bang, dia kan gua kagak tahu, Ustaz. Ya, orang punya masa lalu masing-masing, Pak. Jangan lihat pernah masa lalu. Semua orang punya track record, punya jalan, Pak. Jangan lihat innamal a'malu biqawatimiyah, kata Nabi. Sesungguhnya amal manusia tergantung di ujungnya, Pak, bukan di belakangnya. Pisau tajam di ujung apa di belakang? Di ujung, Pak. Yang dipakai motong cabai ujung, bukan di belakang, Pak. Karena itu innamal a'malu biqawatimiyah. Segala amal manusia tergantung di ujungnya. Kalau ujungnya baik, husnul khotimah. Kalau ujungnya jelek, ya su'ul khotimah. Enggak mau berubah keadaan. Kapan lagi kita? Udah tua, udah kenyang hidup di dunia. Kita kasih kesempatan buat modal kita di alam akhirat nanti. Ngaji, duduk doang, ya, udah dapat pahala. Berapa pahalanya? 4.000 keutamaan, ya. 1.000 rakaat sholat sunnah. Terus apa lagi? 1.000 qiraat orang melayat orang meninggal, dan 2.000 qiraat mengantarkan jenazah. 4.000, Pak, keutamaan Bapak nih.
Ya. Dan dosa kemarin gimana? Ustaz, kafaratul lima madha, ya kan? Menuntut ilmu menghapus dosa yang telah lalu, Pak. Nah, dosa Bapak habis kan enak, Pak. Alhamdulillah saya ada yang ngajarin ngaji. Alhamdulillah dosa saya jadi berkurang karena ngaji. Alhamdulillah orang tua saya dibebasin siksanya karena saya ngaji. Coba kalau nggak ngaji Pak Bapak, orang tua Bapak diazab karena orang tua nggak mengajarkan kepada kita untuk ngaji waktu kecil. Kan zaman dulu orang tua kita buru-buru mikirin ngaji, orang tempatnya nggak ada, bener Pak. Ketika kita ngaji, kita doain orang tua kita, mereka kuburannya terang, Pak. Siapa ini? Warnoto, Pak Le, Warnoto ngaji. Wih, iya, seneng ibu kita. Kuburannya terang, Pak. Ya, seneng Bang, mereka harusnya disiksa, dapat apa? Dapat nikmat kubur dengan doa-doa kita. Dapat 4.000 kebaikan dapat buat orang tua kita. Beruntung sebenarnya Pak orang duduk di majelis ilmu itu, orang-orang pilihan Allah. Orang-orang dikasih hidayah oleh Allah. Allah mau paham mau enggak yang penting menyatu aja ya. Masuk tujuannya apa? Ilmu itu sifat Allah, kita sedang mempelajari sifat Allah itu ibadah. Dan terakhir an Ibnu Asyakir an Abi Sa'id dari Ibnu Asyakir dari Abi Sa'id, man 'allama ayatan min kitabillah, barang siapa yang mengajarkan satu ayat dari kitab Allah, au baban min ilmin, atau satu bab dari ilmu, anmallahu ajrahu ila yaumil qiyamah, maka Allah akan kembangkan pahalanya sampai hari kiamat. Jadi multi level pahalanya Pak. Anmallah, Allah akan kembangkan pahalanya, jadi nambah apa? Jadi banyak gitu Pak. Ajrahu ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat ya. Kita ngajarin satu ayat aja Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat aja. Bismillah satu ayat kan. Bismillahirrahmanirrahim, itu satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, dua ayat kan. Satu ayat aja Allah akan mengembangkan pahala sampai hari kiamat. Satu ayat, apalagi satu bab. Sini satu ayat atau satu bab, au baban atau satu bab min ilmin, dari ilmu, anmallahu ajrahu ila yaumil qiyamah, Allah akan kembangkan pahalanya sampai hari kiamat. Banyak menyebar, jadi megar kemana-mana. Udah kisahnya belum ya? Kita lagi ya. Ada yang nanya nggak? Paham? Sebab besok udah masuk bab wudu Pak. Ini kalau saya baca di bawah ini agak rumit penjelasannya. Sampai yang ini mudah-mudahan ya. Sebab wudu nih baru dijelasin masalah wudu yang benar ya kan. Berarti wudu kita selama ini benar atau salah nanti minggu depan insyaallah ketahuan ya. Jadi sampai hadis yang sampai sini aja Ustaz nih ya. Sampai yang mana tadi? Amnallah wa Ibnu Majah an Mu'ad bin Anas, man 'allama ilman falahu ajru man amila bihi wa la yanqusu min ajril amil. Barang siapa yang mengamalkan ilmu, falahu ajru man amila bihi, maka bagi orang tersebut pahala orang yang mengerjakan ilmu itu ya, wala yanqusu, dan tidak akan berkurang min ajrin amilin, daripada sedikit orang yang mengamalkan. Pahalanya nggak ngurangin. Saya ngajarin haji, pahala saya nggak berkurang, nambah gitu kan. Pahala dapat pahala semua saya ketika Bapak mengamalkan ilmu yang dipelajari dari saya. Bapak ngajar lagi sama orang lain, dapat pahala lagi gitu loh Pak. Enggak ada ruginya kalau belajar ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu depan bab wudu ya Pak. Nanti saya jelasin bagaimana rincian tentang wudu. Insyaallah kita sedikit-sedikit jadi paham. Saya bukan menyalahkan Pak, namanya orang belajar itu diperbaikin, bukan disalahin. Kalau disalahin itu nggak benar, itu namanya salahin Pak. Kalau diperbaiki dikasih solusi, namanya belajar. Oh ini salah, jadi kudu benernya begini. Itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.